Oke teman-teman, kegiatannya bisa saya mulai nggih? Ya, Oke. Terima kasih, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini saya Mamlatu Saada akan menyampaikan desiminasi tugas tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Teman-teman, ketika saya minta tolong ke sini, kira-kira yang terfikirkan itu kira-kira apa ya tentang budaya positif begitu? Iya, kayaknya Ustazah Diana mau menjawab. Budaya baik yang bisa diterapkan untuk anak-anak dan semua warga sekolah. Oh, Masya Allah. Ini belum belum saya mulai sudah apa namanya istilahnya sudah tahu tentang hal-hal seperti itu. Terima kasih ya Ustazah Diana. Oke, nanti kita akan diskusi bersama tentang budaya positif yang harus kita kembangkan. Saya tampilkan share screen, G. Oke, sebentar. Share screen saya terbaca, teman-teman. Oke, terima kasih. Baca. Oke, sebentar ya. Saya pin dulu. Sebentar, biar muncul semuanya yang di sini. Oke, teman-teman, sebelum saya mulai, sehat semua kan ya? Alhamdulillah. Oke. Sehat. Alhamdulillah, Bu Lulu. Ya, terima kasih. Jadi ini adalah sebagai tugas saya dalam pendidikan guru penggerak. Doakan sukses ya. Oke. Yang pertama Amin. yaitu Oke, terima kasih Ustazah. Yang pertama yaitu tentang budaya positif. Tadi Bu Diana sudah menyampaikan kalau budaya positif itu adalah budaya baik yang dikembangkan oleh sebuah sekolah gitu ya. Nah, yang saya terima tentang apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan yang universal. Artinya semua orang itu berpikiran yang sama dan yang dapat diterapkan di sekolah. Jadi tidak hanya tidak hanya positif di satu dua orang, tapi secara universal yang diterapkan, yang bisa diterapkan oleh sekolah. Nah, budaya positif itu diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua dan murid. Jika terlaksana dengan baik, akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, jadi banyak sekali contoh budaya positif yang dikembangkan. Mungkin teman-teman ingat tentang profil pelajar Pancasila kan ya? Profil pelajar Pancasila itu kira-kira teman-teman masih ingat nggak ya? Maaf, maaf. Bentar. Harusnya belum selesai. Teman-teman masih ingat nggak profil pelajar Pancasila itu ada apa saja? Masih ingat ya? Oke, Masih. masih. Oke. Yang pertama apa kira-kira? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Masya Allah, Ustazah Birna. Oke, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin yang kedua, teman-teman ada yang ingat yang tentang Mandiri. berkebinekaan. Kenapa? Mandiri. Oh, mandiri. Oke ya, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mandiri. Yang ketiga Gotong royong. bergotong royong. Yang keempat berkebinekaan ya. Berkebinekaan. Yang kelima kreatif. Bernalar. Kritis. Bernalar. Oh, ingat semua ya teman-teman, alhamdulillah karena kita sudah mempraktekkan gitu ya. Oke. Ya, Oke, betul. kita lanjutkan ya. Alhamdulillah, kita lanjut. Nah,
inti konsep budaya positif yang dikembangkan oleh sekolah itu isinya yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Kalau dulu mungkin saya menganggap kalau apa namanya belajar itu mungkin dari guru ke siswa gitu kan ya. Oh, kalau nggak apa namanya nggak dari guru mungkin kita apa namanya berpendapat bahwa itu belum belajar gitu ya. Yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu kira-kira apa namanya siswa misalkan kalau kedisiplinan tepat waktu dan lain sebagainya itu termasuk disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik seperti yang disampaikan oleh Ustazah Diana tadi, ada kebutuhan dasar manusia, nanti apa saja yang akan kita apa namanya kita pelajari, motivasi perilaku manusia, kira-kira kalau kita melakukan sesuatu itu motivasinya apa ya gitu kan ya. Nah, posisi kontrol guru, kita sebagai guru itu berperilaku atau bertindak ketika ada sesuatu itu posisi kita nanti sebagai apa gitu kan ya. Nah, keyakinan kelas itu yang disepakati oleh kelas mungkin dan segitiga restitusi itu yang tadi apa namanya saya sampaikan ada guru, ada dan sebagainya. Nanti kita pelajari lebih lanjut gitu ya. Nah, nanti ini termasuk konsep inti dari budaya positif yang ada. Selanjutnya Selanjutnya yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi apa sih teori kontrol itu? Dulu kita menganggap bahwa kita berpendapat bahwa guru itu yang mengontrol perilaku atau sikap siswa. Jadi bukan siswa mengontrol dirinya, tetapi guru yang mengontrol sikap siswa. Yang kedua bahwa ilusinya bahwa itu enggak nyata ya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi apa yang penguatan kita apa namanya misalkan anak-anak sudah berbuat baik terus kita puji dan lain sebagainya itu termasuk efektif, itu adalah sebuah ilusi. Yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik itu membuat rasa bersalah dan mampu menguatkan karakter. Kalau tadi itu penguatan positif, yang ini kritik itu cenderung bersifat negatif gitu ya. Nah, yang ketiga yaitu yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Jadi kalau kita mungkin di kelas tersebut kita itu lebih dewasa atau mudahnya itu adalah lebih tua, itu kita menganggap bahwa kita itu berhak memaksa mereka, memaksa melakukan apa yang seperti kita inginkan. Oh ya, teman-teman kira-kira pernah nggak menganggap bahwa kita itu bisa mengontrol apa ini namanya sikap atau apa ya perilaku siswa ketika berada di dalam kelas? Pernah nggak kita berpendapat seperti itu? Seperti mungkin yang pernah saya rasakan begitu? Mungkin ada yang pernah merasakan. Saya nggak pernah, Bu Lulu. Oh, sudah tidak pernah ya. Kenapa, Bu Mirna? Karena tiap anak punya kemauannya masing-masing. Oh, Masya Allah. Punya. Setiap anak berarti kemauannya berbeda-beda gitu ya, Bu Mirna ya. Oke. Kalau Bu Emma mungkin, Bu Emma, halo Bu Emma, Bu Emma. Oke. Kalau menurut Bu Emma, Bu Emma pernah enggak apa namanya menganggap bahwa guru itu bisa mengontrol perilaku siswa? Masih off campus ada? Keliru. Masih apa? Mute. Enggak ketemu nggih? Oh, udah bisa nggih? Oke. Oh ya sudah nggak apa-apa. Berarti kalau Bu Mirna tadi sudah apa namanya istilahnya sudah beranggapan bahwa semua murid, semua siswa itu punya apa namanya keinginan yang berbeda-beda sehingga tidak memaksa. Jadi boleh bebas asalkan bertanggung jawab. Itu kata Ustazah Mirna. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke. Ada yang namanya perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi Dr. William Glasser itu dalam menyampaikan atau memunculkan teori kontrol yang kemudian
berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi kontrol yang dimaksud itu guru yang dapat mengontrol siswa itu seperti apa gitu kan ya. Nah, dari stimulus respon menjadi teori kontrol berikut ada perbedaan. Mana sih yang termasuk stimulus respon dan mana yang termasuk teori kontrol. Nah, ini bedanya. Jadi di stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita itu sama. Kalau stimulus respon. Tapi pada teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Seperti yang disampaikan Ustazah Mirna tadi ya, punya kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, pada teori stimulus respon semua orang itu melihat hal yang sama. Jadi fokusnya di satu tempat gitu ya, sama gitu ya. Nah, sedangkan untuk teori kontrol, pada teori kontrol oleh Dr. William tadi, bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi melihat satu benda atau satu bahan gitu ya, ternyata sudut pandangnya itu berbeda-beda, tidak hanya satu saja. Pada teori stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Jadi kayak semacam mempengaruhi gitu nggih. Nah, sedangkan pada teori kontrol kita berusaha memahami pendapat atau pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan kita yang memaksa dan tanda kutip ya biar mereka itu berpandangan sama dengan kita, tetapi kita juga mempunyai pandangan bahwa kita itu bisa memahami pandangan orang lain tentang satu hal atau tentang dunia. Nah, pada teori stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau misalkan ada siswa kok misalkan telat gitu ya, itu kesalahan gitu. Kalau itu menurut teori stimulus respon. Tetapi pada teori kontrol itu menganggap bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak tersebut melakukan itu kenapa ya, tujuannya apa ya? Mungkin seperti itu, cenderungnya seperti itu. Nah, pada teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi kalau orang lain mengontrol saya, berpendapat bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sedangkan pada teori kontrol, yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain ya. Contohnya mungkin yang paling mudah itu ketika kita berusaha untuk misalkan ada teman kita ya yang sedang menggenggam gitu ya. Terus habis itu kita berusaha untuk membuka genggaman teman kita, padahal teman kita itu enggak kepengen dibuka tangannya, misalkan begini, dibuka, ditarik-tarik gitu kan ya, ditarik-tarik dibuka kok enggak bisa gitu kan ya. Padahal menurut teori stimulus respon itu kita gampang mengontrol orang lain sesuai dengan keinginan kita. Nah, pada teori kontrol, siapa yang bisa buka tangan, genggaman tangan teman kita? Ya teman kita sendiri, bukan kita. Sekuat apapun kita, tidak bisa karena teman kita tidak mau buka, gitu ya. Jadi itu teori respon dan teori kontrol. Selanjutnya mirip dengan tadi ya, saya bisa mengontrol orang lain. Jadi kita bisa mau ngapain aja kita bisa mengontrol. Sedangkan pada teori kontrol kita itu tidak bisa mengontrol orang lain sesuai dengan yang tadi ya. Hanya diri kita yang bisa mengontrol kita. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita membujuk siswa supaya mau belajar, tetapi anaknya misalkan tidak mau, gitu berarti itu kita akhirnya memaksa. Ya sudah, kalau kamu tidak mau ya begini gitu kan ya, itu pemaksaan. Nah, pada teori kontrol berarti kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mungkin nanti kita berkolaborasi dengan teman yang lain, dengan wali kelas, dengan Ananda, dengan BK gitu ya. Jadi kita menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir yaitu teorinya yaitu pada stimulus respon, model berpikir itu kita menang atau kalah. Jadi kita kayak kuat-kuatan gitu ya sama anak kita kalau pada proses belajar mengajar gitu. Nah, pada teori kontrol, model berpikir itu menang-menang. Jadi kita menang, anak-anak juga menang. Jadi merasa saling legowo. Guru juga legowo, siswanya juga. Begitu teman-teman. Terus saya lanjutkan. Nah, tadi pada poin inti budaya positif tadi salah satunya yaitu tentang disiplin positif. Nah, apa sih disiplin positif itu gitu kan ya? Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau adalah penerapan disiplin di sekolah.
Nah, disiplin itu diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi agar anak-anak disiplin, anak-anak itu harus patuh gitu kan ya, mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan tersebut harus diubah. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, yang berasal dari dalam diri anak sendiri, atau unsur intrinsik gitu kan ya, dari dalam dirinya sendiri, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan, menghindar dari rasa tidak nyaman dan mengejar siswanya, dan istilahnya agar anak-anak itu merasa nyaman, kita juga merasa nyaman. Itulah penerapan disiplin positif di sekolah. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Jadi tidak ada sara di dalamnya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Contoh satu misalkan, pada profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, itu adalah contoh nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila, sehingga mungkin yang ada di sekolah kita itu sudah mulai diterapkan kan ya, mulai dari beriman dan bertakwa, kita istilahnya menuntun anak-anak bagaimana sholat yang baik, bagaimana kita bisa datang ke masjid tepat waktu, bagaimana di masjid itu bisa hening untuk persiapan sholat, dan lain sebagainya. Bagaimana bersikap atau bertutur kata yang santun, itu termasuk beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, contohnya yang kemarin itu anak-anak yang kelas 11 itu pakai membuat karya ilmiah remaja, ya kan? Jadi mereka berusaha untuk tetap bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, salah satunya adalah dengan belajar bagaimana menulis karya yang baik, bagaimana kita bisa menyampaikan ide kita dengan baik, dan lain sebagainya. Gotong royong, mandiri, kreatif, dan melarat, itu kita pelan-pelan sudah mulai bergerak ke arah sana. Contoh yang kedua, ada keterampilan hidup life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan yang bisa kita kembangkan di sekolah kita atau di lingkungan di mana kita berada. Selanjutnya yaitu kegiatan inti tadi tentang kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kebutuhan dasar yang ada pada manusia itu apa saja ya, gitu kan ya. Satu, yaitu kebutuhan perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Jadi kita kalau melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Nah, sama juga murid juga seperti itu. Nah, kebutuhan itu apa saja yang kebutuhan dasar yang harus kita penuhi itu apa saja sih? Dan yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua itu kebutuhan cinta dan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Jika kita misalkan salah satu tidak dipenuhi, biasanya ada sikap kita atau perilaku kita itu yang berbeda dengan budaya positif itu tadi ya. Kita lanjutkan ya. Nah, atau kita bisa mengisi kuesioner, misalkan biar kita itu sebenarnya kebutuhan apa saja yang sudah terpenuhi dan kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi pada diri kita, itu salah satunya kayak kuesioner kemarin sempat saya isi juga gitu kan. Yang pertama misalkan saya senang berteman.
Kira-kira kalau saya senang teman itu proporsinya 1 tidak benar, 3 kadang-kadang, atau sangat benar. Jadi semua orang mungkin berbeda-beda ya, tergantung apa namanya pribadinya masing-masing. Mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Saya suka mengobrol lewat telepon. Terus setelah itu, saya suka bekerja dengan orang lain. Saya menghabiskan banyak waktu dengan orang lain. Saya ingin orang lain menyukai saya. Saya ingin membuat orang-orang bangga dengan saya. Apa yang teman-teman saya pikir tentang saya itu penting. Jadi kadang kita kepikiran ya sama pendapat orang gitu kan ya. Termasuk yang 1, 3, atau bahkan 5. Saya lebih suka bekerja sama daripada bekerja sendiri. Ini orang suka teamwork. Yang 10, saya senang bertemu dengan orang baru. Saya tidak suka membuat kesalahan dan saya suka melihat orang lain sebelum saya mencoba hal baru. Jadi melihat orang lain dulu baru oh kayaknya saya ya sudah saya ini kan gitu kan ya. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini poin penting selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Kalau tadi dari Dr. William, kalau sekarang ini Diana Gosen. Ini namanya seperti Ustazah Diana. Nah, Diana Gosen. Nah, dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kita kalau melakukan sesuatu itu kira-kira motivasinya apa? Nah, dalam bukunya beliau Diana ini mengatakan ada 3 motivasi yang menyebabkan saya atau kita melakukan sesuatu. Yaitu yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan anak-anak apa namanya datangnya tepat waktu ke sekolah. Nah, bisa jadi mereka itu aku tak masuk on time misalkan seperti itu. Bisa jadi itu cara berpikirnya adalah biar saya tidak dihukum. Nanti kalau dihukum nanti saya nggak bisa belajar dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu motivasi atau untuk manusia berperilaku. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya ini sering saya dengar. Ustazah, kalau saya maju menjelaskan ke depan kelas, kira-kira saya dapat tambahan poin enggak? Nah, kayak gitu itu berarti perilaku itu ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau yang ketiga ini dia itu motivasinya adalah saya menghargai diri saya dan saya itu percaya bahwa yang saya lakukan itu baik. Jadi kalau misalkan tadi yang datang ke sekolah tepat waktu tadi takut dihukum nanti kalau terlambat tidak bisa masuk kelas. Kalau tipe orang yang ketiga itu dia sudah tahu bahwa memang itu kewajiban saya, memang itu adalah tipe saya, karakter saya. Saya itu kalau melakukan sesuatu harus on time, tidak boleh terlambat, karena itu adalah nilai-nilai yang saya percayai. Nah, ada 3 motivasi itu yang muncul dari diri seseorang ketika melakukan sebuah perilaku. Yang selanjutnya yaitu maaf. Nah, ini aja. Oke, teman-teman, yang selanjutnya yaitu teman-teman masih masih ini ya, masih bisa mendengarkan saya kan ya, jangan bosan ya. Oke, saya lanjutkan lagi teman-teman. Oke, yaitu tadi tentang motivasi orang untuk melakukan sesuatu. Nah, sebenarnya motivasi itu apa sih gitu kan ya? Nah, motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Jadi motivasi itu timbul dari dalam dirinya ketika kita mau melakukan sesuatu baik dia secara sadar maupun tidak sadar. Karena dia memiliki tujuan tadi ya, tujuannya. Selanjutnya yaitu ada yang motivasi sifatnya eksternal dan ada motivasi yang sifatnya internal. Nah, jadi kalau dari 3 ini tadi, nah dari 3 motivasi yang muncul dalam diri seseorang ini, kira-kira yang termasuk motivasi
internal ataupun eksternal, kan kita bisa oh yang nomor 1 itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Saya takut dihukum, berarti kita yakin bahwa itu adalah motivasi yang timbul karena orang lain atau eksternal dari bukan dirinya. Yang selanjutnya yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan gitu kan. Kira-kira kalau pengen mendapatkan imbalan itu kan dari orang lain juga, bukan dari dirinya, maka itu juga termasuk motivasi eksternal. Jadi murid melakukan kedisiplinan, contohnya tadi ya karena takut dihukum dan lain sebagainya, menghindar dari hukuman atau mengharapkan bentuk penghargaan seperti yang saya contohkan tadi, itu termasuk motivasi eksternal yang timbul karena sebab orang lain, bukan dalam diri. Nah, sekarang kalau motivasi internal, nah seperti ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Nah, hal-hal seperti itu berarti itu termasuk dalam motivasi internal. Jadi tanpa ada orang lain yang meminta pun dia dengan sadar, dengan istiqomah dan dengan sukarela dia melakukan itu. Nah, jadi ketika murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya atau menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Jadi motivasi yang ketiga tadi termasuk motivasi internal. Kita lanjutkan lagi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi saya kemarin itu ikut di salah satu forum. Di salah satu forum itu ada teman-teman itu yang menyebutkan, saya ingat sekali tentang restitusi yang disampaikan oleh salah satu guru, Masya Allah, saya sampai ya Allah ternyata apa namanya yang disampaikan oleh teman-teman CGB tahun-tahun kemarin itu mengena sekali di teman-teman yang lain gitu ya. Nah sekarang saya belajar untuk menyampaikan apa sih hukuman, apa sih konsekuensi dan apa itu restitusi gitu ya. Nah karena ada 3, saya bedakan jadi 3 ya hukuman. Apa sih hukuman itu? Hukuman itu tidak rencana atau tiba-tiba. Jadi apa ya munculnya itu ujuk-ujuk gitu kan ya. Terus habis itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga bersifat satu arah. Yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis. Misalkan mungkin anak-anak yang apa istilahnya kalau apa namanya datang dari istirahat terus misalkan terlambat dan sebagainya, terus habis itu ayo sudah kamu apa namanya kamu terlambat apa namanya hukumannya membuat tulisan. Nah, seperti itu berarti itu yang mungkin semua ada yang istilahnya dari beberapa orang itu berbeda. Jadi sikap apa tiba-tiba aja tiba-tiba ada begini karena ada perilaku yang apa namanya dimunculkan oleh siswa kita. Yang kedua yaitu konsekuensi. Kalau konsekuensi ini terencana atau disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi sebenarnya murid kita tidak Bu. Dalam nggih usada. Nggih usada. Oh, nggih, nggih enggak apa-apa. Matur suwun, nggih. Nggih, saya lanjutkan, nggih. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi sama seperti hukuman tadi, murid dibuat tidak nyaman. Yang ketiga cirinya yaitu sikap guru selalu memonitor murid, selalu memonitor murid. Jadi kalau terencana atau disepakati, mungkin seperti contohnya disiplin masuk ke sekolah gitu kan ya. Disiplin masuk sekolah itu sudah ada perencanaan, sudah disepakati dan semua guru yang ada di situ, semua guru, semua siswa itu tahu bahwa kalau misalkan terlambat nanti konsekuensinya seperti ini. Nah, itu adalah konsekuensi. Jadi semua orang punya apa kesepakatan yang sama, anak-anak pun juga tahu kesepakatan tersebut. Nah, jadi tapi itu tetap apa istilahnya membuat siswa tidak nyaman gitu kan ya. Yang selanjutnya yaitu restitusi. Kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ada prosesnya ketika siswa melakukan kesalahan istilahnya
dia berusaha untuk mencari jalan keluarnya gitu. Yang kedua yaitu cirinya ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ada kolaboratif. Kolaboratif itu bisa dengan gurunya, bisa dengan bimbingan konseling, bisa dengan orang tua, bisa dengan siapapun yang istilahnya bisa apa ya, menggiring atau membersamai siswa untuk bisa siswa tersebut memutuskan atau mencari solusi dari permasalahan yang ada. Selanjutnya, nah kalau mungkin hukuman terus konsekuensi, sepertinya kita sudah sering apa namanya mendengar, sering apa istilahnya kadang itu kita juga tidak apa namanya kira-kira gitu kan ya, kadang kita juga sering melakukan itu. Nah, untuk restitusi bagi saya itu juga sesuatu yang baru, maka hari ini saya sampaikan apa sih ciri-cirinya restitusi itu gitu kan ya. Nah, restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi apa ya istilahnya kalau kira-kira gitu ya, anak-anak yang datang terlambat tadi itu apa namanya nanti untuk berikutnya dia tidak ingin melakukan kesalahan yang sama, itu kira-kira apa gitu ya, apa yang harus dilakukan gitu ya. Yang kedua yaitu restitusi memperbaiki hubungan. Jadi kalau tadi itu karena dia datangnya terlambat itu kan membuat hubungan antara siswa dan guru itu renggang karena lo kamu kok terlambat dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kalau restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi ketika siswa melakukan sesuatu itu dengan sukarela gitu ya, bukan dipaksa. Saya disuruh sama ustadzah, saya disuruh sama ustadz gitu, bukan, tapi karena dari dirinya sendiri. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kira-kira saya tadi salah, kenapa ya? Kenapa saya kok melakukan itu ya? Jadi bukan menyalahkan, oh karena tadi saya diajak si A, karena saya tadi ikut-ikutan, enggak, tapi karena dia, kenapa ya saya kok mau melakukan itu gitu ya. Selanjutnya yaitu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kira-kira kalau saya seperti ini, kebutuhan dasar yang ada 5 tadi, apa ya yang belum apa istilahnya belum lengkap ya, kok sampai saya melakukan tindakan itu. Yang selanjutnya yaitu restitusi adalah cara yang paling baik. Jadi di antara cara-cara itu ini adalah cara yang paling baik untuk istilahnya anak bisa mencari solusi sendiri. Selanjutnya yaitu restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Karena dia fokusnya pada karakter bukan tindakan. Kalau yang tadi hukuman itu bisa fisik bisa psikis, kalau konsekuensi tadi itu dari apa istilahnya dari kesepakatan yang kita sudah diketahui oleh anak dan kita misalkan. Nah, kalau restitusi itu fokus pada karakter sehingga istilahnya bagaimana kita membentuk siswa supaya ketika perilaku A itu muncul itu dia tahu bahwa yang dia lakukan itu salah, terus bagaimana cara memperbaikinya, dan itu timbul dari dalam, bukan karena dilihat oleh ustadz atau bukan karena dilihat oleh ustadzah. Restitusi itu menguatkan, bukan melemahkan. Jadi ketika kita melakukan itu, jadi anak-anak itu lebih kuat. Oh iya, berarti saya itu harus punya sikap yang seperti ini gitu. Jadi lebih kuat karakter siswanya. Restitusi fokus pada solusi. Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa kita berjalan mendampingi anak-anak itu untuk mereka itu menemukan solusi sendiri atas masalah yang dihadapi atau atas tindakan yang mereka lakukan. Yang terakhir yaitu restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, bukan membuangnya. Jadi kalau si A itu sudah berbuat salah, kita tidak memisahkan, oh kamu salah, kamu ini, sehingga teman-temannya seakan menghakimi. Bukan, tetapi kita bisa membuat si A tadi bisa diterima kembali pada kelompok. Seperti itu. Oke, teman-teman, masih semangat ya. Ini masih ada beberapa lagi yang saya sampaikan. Nah, tadi poin penting selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru itu ada beberapa. Yang pertama yaitu satu sebagai penghukum.
Jadi kira-kira kita itu kalau ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, kira-kira kita itu pada posisi yang mana ya? Yang pertama yaitu penghukum. Penghukum itu biasanya ciri-cirinya itu kata-kata yang sering dilontarkan atau diucapkan itu patuhi aturan saya atau awas. Jadi pokoknya kalau kamu nggak ikut ya sudah, begini. Nah itu mungkin ya penghukum. Kamu selalu saja salah. Jadi kadang itu namanya manusia kita itu kok kamu lagi, mungkin seperti itu ya. Selalu berpikir, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi berpikir bahwa dia pasti selalu terakhir yang menyelesaikan sesuatu gitu ya. Itu adalah posisi kontrol guru yang pertama. Jadi biasanya kalau ada seperti ini, siswa-siswanya di depan beliaunya itu takut gitu ya. Selanjutnya yaitu yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Jadi yang pertama ciri-cirinya yaitu kalimatnya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu kok melakukan seperti itu? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kok diulang-ulang misalkan seperti itu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti itu? Bagaimana perasaan mereka? Nah, ketika kalimat-kalimat seperti itu yang muncul dari diri kita, nah, itu adalah ciri-ciri bahwa posisi kita itu sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi posisi kontrol gurunya adalah membuat merasa bersalah. Jadi kayak siswanya itu, Kak, kamu salah gitu ya. Yang ketiga yaitu posisi teman. Nah, gimana ya posisi teman itu? Yaitu ciri-cirinya adalah kalimat yang sering dipakai, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, tidak ingat bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu ya. Artinya semacam ya kayak ngobrol dengan temannya seperti itu adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Yang keempat yaitu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Jadi memantau bagaimana siswa. Nah, ciri-cirinya adalah peraturannya kira-kira apa ya? Apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa ya gitu. Jadi kayak menjawab bertanya, tapi sebenarnya anak itu sudah tahu jawabannya bahwa jawabannya itu seperti ini pastinya, sehingga itu adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Yang kelima yaitu manajer. Yang kelima manajer. Kira-kira ciri-cirinya adalah apa yang kita yakini. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki sikap kamu gitu. Jadi kita itu berupaya untuk menuntun siswa untuk mencari jawabannya yang ada pada dirinya sehingga dia berupaya untuk mencari solusi bahwa yang dia lakukan itu sebenarnya tidak baik mungkin, atau yang harus dilakukan itu seharusnya ke kiri bukan ke kanan dan sebagainya. Jadi itu adalah posisi sebagai manajer. Jadi kira-kira kita itu saat ini yang sudah pernah kita lakukan itu kira-kira apa? Penghukumkah, pembuat rasa bersalahkah, teman, pemantau, atau manajer. Jadi itu adalah 5 posisi kontrol. Terus mungkin seperti saya gitu, kapan hari itu timbul pertanyaan, apakah kita selalu harus sebagai manajer, apa kita nggak boleh sebagai penghukum, apa kita nggak boleh sebagai teman dan sebagainya. Ternyata jawabannya itu adalah tergantung sikonnya. Jadi tergantung bagaimana besar kecil apa yang dilakukan oleh Ananda. Jadi kita tidak harus selalu jadi penghukum, kita boleh kok jadi teman, kita boleh kok jadi pemantau mungkin, atau bahkan yang lebih baik itu adalah kita sebagai manajer. Selanjutnya, nah, gitu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Jadi ketika ada masalah, misalkan murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi misalkan
Patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan sana. Ah, kamu lagi, jangan ngomong gitu, jangan gitu dong, ayo gabung sama yang lain. Untung ada ibu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya ya? Gitu. Berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Apakah kamu tahu keyakinan apa yang kamu langgar? Bagaimana cara memperbaikinya? Nah, mungkin kita bisa tahu dari ciri-ciri tersebut, misalkan ini, patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan yang lain. Nah, kita kan sudah tahu tadi ada 5 posisi kontrol, ini ada 5 kalimat atau ucapan yang sering kita sampaikan. Nah, kalau yang ini tadi patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan itu penghukum. Jadi kita menghukum apa istilahnya siswa karena perilakunya. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa. Jadi kita kecewa sama dia itu pembuat rasa bersalah. Yang sebagai teman, untung ada ibu. Nah itu kan sebagai teman. Nah, kalau pemantau itu kamu sudah melanggar aturan sekolah. Nah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, itu namanya pemantau. Kita hanya menggiring anak-anak saja. Nah, kalau manajer itu apakah kamu tahu keyakinan apa yang kamu langgar? Jadi dia disadarkan dulu, terus bagaimana memperbaiki kesalahan yang kamu buat. Itu adalah sebagai manajer. Nah, tinggal kita nanti kira-kira ada masalah apa dan kita itu berdiri di posisi seperti apa. Nah, makanya itu kita harus bisa istilahnya belajar bagaimana kontrol guru yang baik yang ketika ada permasalahan seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas gitu kan ya. Mungkin saya dulu juga menganggap bahwa keyakinan kelas dan peraturan kelas itu mungkin sama kali ya gitu ya. Nah, sekarang kita mau mencoba kira-kira sama, benar-benar sama atau enggak. Nah, tulisannya banyak ya. Keyakinan kelas, yaitu sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Jadi ada banyak orang yang kita semacam kalau di SMA kemarin itu disampaikan apa itu namanya semacam diskusi kelas, terus kita mau memunculkan sesuatu nilai kebaikan dan itu dilakukan bersama di kelas. Di kelas itu bukan berarti kelas hanya di kelas-kelas beneran, oh kelas 11.7, oh kelas 11.6, bukan, tapi kelas itu berarti semacam kayak organisasi begitu atau sekumpulan orang. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi mereka juga perlu mendengarkan atau memahami kenapa kok nilai kebajikan ini muncul sebagai peraturan. Nah, keyakinan kelas. Jadi kalau ada peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Nah, kira-kira nilai-nilai kebajikan yang dituju itu apa? Berarti misalkan apa ya? Kembalikan barang ke tempatnya. Berarti dia harus bertanggung jawab ketika dia apa istilahnya habis memakainya gitu kan. Dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu semua peraturan-peraturan itu kan pasti mempunyai nilai kebajikan yang dituju. Enggak ujuk-ujuk muncul jadi peraturan gitu kan ya. Nah, dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran gitu kan ya. Dilarang merokok, gunakan masker. Nah, hal-hal seperti itulah yang istilahnya
peraturan-peraturan yang muncul akibat dari nilai-nilai kebajikan yang sudah menjadi istilahnya ini bersama. Jadi menjadi anggapan yang baik bersama. Itu peraturan. Selanjutnya, nah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, bertujuan untuk jadi ada, karena segitiga gitu kan ya, karena segitiga itu pasti ada tiga sisi gitu kan ya, dalam matematika itu ada tiga sisi. Nah, tiga sisi itu siapa saja gitu ya. Nah, tiga sisi itu adalah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Gambarnya, nah kayak gini. Jadi kalau ada segitiga restitusi, maka ada bagian yang pertama, sisi kedua, dan sisi ketiga. Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Itu namanya menstabilkan identitas. Jadi anaknya yang awalnya mungkin melakukan kesalahan atau gagal dalam melakukan sesuatu, dia itu akhirnya seperti balik lagi gitu ya, bangkit kembali. Itu namanya menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Sisi yang kedua yaitu pemenuhan kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi kalau misalkan ada permasalahan yang tadi, kita ingin tahu kira-kira kebutuhan dasar apa ya yang tidak terpenuhi sehingga siswa tersebut melakukan kesalahan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah tervalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi ketika kita sudah membuat dia bangkit kembali, ketika kita sudah tahu bahwa ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, maka langkah yang ketiga yaitu tinggal kita menghubungkan nilai-nilai yang dia percaya menjadi orang yang dia inginkan, seperti itu. Itu untuk menanyakan keyakinan. Nah, ini segitiganya ya. Jadi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, mungkin itu adalah kalimat-kalimat yang bisa kita istilahnya membuat orang itu, oh ternyata bukan aku tok ya. Oh ternyata semua yang pernah salah itu bukan saya tok ya. Berarti dia itu, oh ya sudah paling tidak saya tok. Nah, itu dalam menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan berarti kita bukan berarti kita oh ya yang kamu lakukan misalkan benar gitu, bukan begitu ya. Nah, kita pertanyaan kita mungkin sekitar ini. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan tindakan itu. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan tindakan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ada kalimat-kalimat seperti itu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Artinya kita kembalikan lagi nilai-nilai yang sudah kita yakini kebaikannya. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi ketika siswa ditanya seperti itu mungkin oh iya ya, ketika aku melakukan ini, ketika saya begini, kira-kira saya nanti menjadi orang seperti apa ya? Seperti itu. Lanjut. Nah, teman-teman masih ini ya, masih konsentrasi ya. Kira-kira apa istilahnya? Masih bisa ini ya, bisa konsentrasi. Nah ini ada beberapa hal atau ini saya berikan sebuah contoh tentang
atau apa istilahnya ada permasalahan ada beberapa situasi. Nah, ini saya munculkan situasi yang pertama. Jadi saya akan memunculkan situasi yang pertama atau studi kasus yang pertama. Jadi gini, studi kasus yang pertama. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah malas-malasan, malah tidur-tiduran. Dan dia tampak takjub pada pembelajarannya. Terus karena kita melihat itu atau Bu Dani melihat itu, Bu Dani itu akhirnya ke Fajar. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Nah, kayak gini ya. Tapi ketika sudah dibilang seperti itu sama Bu Dani, Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Jadi dia cuma ya wes disuruh maju ya maju gitu, tapi dia bingung cuma bermain spidol di tangannya. Kemudian karena Ibu Dani melihat, ditanya lagi, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali. Gitu kan. Kita bilang ke Fajar seperti itu. Terus akhirnya Bu Dani menyampaikan, kira-kira siapa ya yang bisa mengerjakan soal ini gitu kan ya. Nah, karena disuruh duduk, Fajar pun duduk kembali di bangkunya. Hal ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, aju tak aju, dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Nah, pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu, Bu. Ibu Dani pun menjawab lirik, gimana sih kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia membisu. Nah, ini mungkin studi kasus yang sederhana, tapi mungkin kita sering menjumpainya di kelas-kelas yang kita ajar, gitu kan ya. Nah, bagaimana posisi kita ketika ada anak seperti itu? Untuk sementara, coba teman-teman kira-kira dari permasalahan ini, saya stop share ya. Nah, dari permasalahan tersebut, dari apa istilahnya, dari yang saya share itu, menurut teman-teman, mau saya tanya dulu. Menurut teman-teman, kira-kira masalah tadi, pernah kan ya kita apa istilahnya, kita temui di kelas gitu kan ya, pernah kita temui di kelas. Nah, kira-kira kita sebagai guru, kita yang pernah kita lakukan itu seperti apa ya gitu kan. Nah, coba sekarang saya tanya ke teman-teman. Sebentar. Mana ya? Ke pertanyaan mungkin sebentar. Nah, menurut ustazah-ustazah, kira-kira posisi kontrol apa yang diambil oleh Bu Dani dalam pendekatannya? Kalau pertanyaan saya, kira-kira dari studi kasus yang pertama tadi, saya share screen lagi, mungkin lupa pertanyaannya. Sudah ini ya, sudah muncul ya? Sudah muncul ya Ustazah? Oh, sudah ya. Sudah. Baca ya. Oh, gini. Terima kasih. Oke. Salah. Jadi ceritanya yang seperti itu tadi, pertanyaannya adalah kira-kira posisi kontrol apa ya yang bisa kita lakukan
Tadi kan ada 5 posisi kontrol, 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, pada kasus ini yang sudah Ibu Dani lakukan, kira-kira Bu Dani ini sebagai posisi kontrol apa? Saya Ustazah. Oh, siapa? Halo. Ustazah Mirna. Oh ya, Ya. gimana Ustazah Mirna? Iya, posisi kontrol Bu Dani di sini kalau nggak salah, tapi anu ya Ustazah ya, semoga nggak salah ya. Posisinya sebagai pemantau ya, Ustazah. Pemantau? Kenapa kok sebagai Iya, pemantau? karena karena Dani Ibu siapa itu? Ibu Dani itu bilang, Fajar, Ibu amati ini sudah yang kesekian kalinya kamu tidak memperhatikan Ibu. Menurutmu bagaimana seharusnya perilakumu jika ada guru yang sedang menjelaskan gitu kan. Terus Fajar juga diingatkan tentang peraturan-peraturan apa yang berlaku gitu ya. Kemudian juga apa Fajar kemudian dijelaskan tentang bahwa apa tindakannya itu membawa konsekuensi ke nilai-nilainya nanti gitu. Gitu saja kurang lebihnya. Oke, terima kasih Bu Mirna. Sama-sama, sadar dulu. Oke, terima kasih ya Bu Mirna dengan apa namanya istilahnya katanya tadi beliaunya menyampaikan bahwa pada kasus yang pertama itu apa istilahnya posisi kontrol guru adalah sebagai pemantau. Oke, terima kasih. Oke, sekarang selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua. Sebentar, saya stop share dulu. Stop share. Pertanyaan yang kedua yaitu selanjutnya yaitu karena kita sudah membaca sikap Fajar, menurut Ustadzah, kira-kira kebutuhan apa ya yang diperlukan oleh Fajar sehingga apa istilahnya Fajar melakukan hal-hal yang seperti dalam cerita tadi. Jadi pasti ada kebutuhan dasar apa istilahnya yang belum tercukupi di Fajar ya. Ustadzah masih ingat kan ya kira-kira apa itu namanya kebutuhan dasar manusia tadi itu kan ada 5. Nah, saya ingatkan kembali sebentar mana ya kebutuhan dasar bukan mana ya tadi ya. Oh, bentar. Nah, kebutuhan dasar manusia tadi itu kan ada kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan cinta dan kasih sayang dan rasa diterima, ada kebutuhan penguasaan, ada kebutuhan kebebasan, dan ada kebutuhan kesenangan. Nah, menurut Ustadzah, kira-kira kasusnya Dani ini tadi, Ibu Dani ini tadi, kira-kira kebutuhan Fajar yang mana ya yang belum belum istilahnya belum tercukupi sehingga dia melakukan hal itu. Kira kebutuhan apa ya? Saya Ustazah. Masih mute Ustazah. Maaf. Oke, Ustazah Mirna, saya ganti Ustazah Mia dulu ya. Beliau apa namanya menyampaikan idenya. Silakan Ustazah Mia. Menurut saya Fajar tadi itu yang
kurang terpenuhi kebutuhannya adalah kebutuhan rasa kasih sayang, Ustazah. Oh, kebutuhan rasa kasih sayang. Loh, kenapa kok dia butuh, maksudnya kebutuhan kasih sayangnya belum tercukupi? Dari mana Ustazah Mia tahu? Karena dia tampak bermalas-malasan, kemudian seperti tidak tertarik dengan kelasnya, kemudian juga diam, seperti itu, Ustazah. Oh, begitu ya. Oke, terima kasih Bu Mia penjelasannya. Jadi pada studi kasus ini di si Fajar itu apa istilahnya kebutuhan yang belum tercukupi, yaitu kebutuhan akan kasih sayangnya. Jadi dia belum mendapatkan itu mungkin di rumah karena orang tuanya terlalu sibuk sehingga mungkin kurang diperhatikan. Jadi dia merasa apa istilahnya pengen diperhatikan gitu ya ketika di kelas. Terima kasih Ustazah Mia. Selanjutnya yaitu pertanyaan selanjutnya tentang, sebentar saya stop dulu. Pertanyaan selanjutnya yaitu nah, bila mana Ibu Dani mengambil posisi apa istilahnya, misalkan dia Bu Dani mengambil posisi yang berbeda gitu yang dilakukan atau apa yang akan dilakukan atau dikatakan. Nah, pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Kita kira-kira posisi ketika dia ketika Bu Dani mengambil posisi yang lain atau posisi mungkin posisi pemantau, apa yang harus dilakukan ya? Saya share soalnya lagi aja ya, kasusnya lagi. Nah, ada yang punya ide mungkin teman-teman? Sudah ter-share screen ya? Belum. Sebentar. Oh, sampun nggih? Nggih. Sudah, Bu Lulu. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang punya ide. Kira-kira kalau dalam posisi pemantau kira-kira apa ya? Oh, oke, terima kasih Bu Diana. Bagaimana menurut Bu Diana pada kasus ini kira-kira kalau posisinya pemantau seperti apa? Ya, kalau posisi memantau itu kan memberikan arahan Bu Lulu, jika ada sesuatu yang tidak tepat, maka guru akan mengingatkan tentang konsekuensinya apa gitu jika Ananda tiduran di kelas atau tidak mengerjakan tugasnya gitu. Nah, karena kan sebelumnya pasti sudah ada konsekuensi atau komitmen yang sudah dibuat oleh guru dan siswa. Jadi jika ada sesuatu yang tidak pas ketika dipantau oleh guru, maka guru memberikan arahan yang tepat kepada siswa serta komitmen dan konsekuensinya bagaimana. Oke. Terima kasih ya Bu Diana atas sharingnya. Jadi ketika seperti itu maka dia sebenarnya sudah tahu konsekuensi yang dihadapi pada ada istilahnya kesepakatan sebelumnya, gitu ya. Oke, terima kasih Bu Diana. Mungkin untuk yang soal ya, bukan soal ya, untuk pertanyaan yang terakhir.
Nah, misalkan Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Nah, gitu. Jadi pertanyaannya adalah kita apa namanya? Apa ya? Kira-kira kalau kita jadi kepala sekolah loh, kira-kira yang kita lakukan itu apa ya, gitu kan ya. Nah, pada permasalahannya si Ibu Dani tadi. Coba kira-kira dari masalah yang Ibu Dani ini kira-kira kalau kita jadi kepala sekolah apa yang harus kita lakukan? Begitu. Saya Ustazah dulu boleh berpendapat. Oh, nggih, sekedap. Nggih, monggo Bu Mirna dipersilahkan. Maaf, kamera saya nggak bisa nyala, nggak tahu kenapa. Oh, nggih. Ini Nggih, enggak apa-apa Bu Mirna, terima kasih atas ininya, konfirmasinya. kalau menurut saya, kalau seandainya kepala sekolah itu akan lebih baik berdiskusi dengan Bu Dani dan wali kelas tentang kondisi Fajar yang sesungguhnya, mengapa kok Fajar ada kendala atau mungkin ada masalah yang terjadi di rumah, atau kemudian juga progresnya yang terjadi di sekolah, kemudian juga apakah sampai sejauh mana guru, wali kelas, dan juga terutama guru BK melakukan treatment atau pendekatan kepada Fajar. Nah, mungkin juga yang terkait dengan yang disampaikan Ustazah Lulu, apakah sudah dilakukan segitiga restitusi ya kepada Dani, pendekatan dengan cara segitiga restitusi kepada Dani. Seperti itu kurang Kepada lebih. Fajar ya Bu Mirna. Iya, kepada Fajar, maaf. Iya, Ibu Daninya Bu Guru. Oke, terima Bu kasih ya Bu Mirna. Nggih. sama. Terima kasih Bu Mirna. Nggih. Jadi kalau posisi kita sebagai guru, kita itu seharusnya melakukan apa? Kita kalau posisi kita sebagai kepala sekolah, kita itu harus melakukan seperti apa? Artinya ada antara kolaborasi antara guru. Tadi Bu Mirna menyampaikan apa namanya diskusi dengan guru dan wali kelas, seperti ada kolaborasi antara guru, wali kelas dan pimpinan. Juga mungkin nanti Ananda sehingga istilahnya kebaikan-kebaikan atau budaya-budaya positif yang ada di kelas atau di sekolah itu bisa terbangun dengan baik, gitu kan ya. Terima kasih ya Ustazah Mirna. Kita lanjutkan ya teman, kurang sedikit. Menurut Ustazah, kira-kira yang sudah apa istilahnya tinggal penutup aja, kira-kira yang kita dapatkan dari diskusi kita hari ini apa ya? Kira-kira yang kita diskusikan ini apa ya, materi-materi atau info-info apa yang sudah kita apa istilahnya kita dapatkan gitu. Mungkin ada yang mau menyampaikan sebelum kita tutup. Mungkin ada yang raise hand atau bisa. Ya, Ustazah, saya. Siapa ini ya? Bu Bia. Oh, nggih, sekedap. Oh, nggih, sekedap. Saya admin. Nggih, gimana Bu Mia? Jadi hari ini terima kasih atas sharing baiknya Bu Lulu, Saudara Lulu. Jadi hari ini saya banyak mendapatkan materi baru terkait budaya positif, pentingnya menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, dan juga bagaimana cara kita menyelesaikan masalah yang ada pada murid sehingga kita tidak lagi menjadi guru yang hanya sebagai penghitung begitu gitu, tapi saya juga akan belajar bagaimana menjadi guru sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi tersebut.
Mungkin begitu, Sada Lulu. Terima kasih banyak ilmunya. Terima kasih Bu Mia atas refleksinya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon yang baik-baik disampaikan dan yang jelek-jelek mau disampaikan ke saya biar nanti ke depannya saya juga akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya. Ngapunten jangan keluar dulu, saya boleh minta fotonya dahulu nggih. Sekedap, saya minta fotonya dahulu sebentar. Oke. Oh, ini tadi usadanya nggak bisa on kamera karena ada masalah. Saya foto Ya, dulu. maaf saya nggak bisa. Oke, enggak Masih apa-apa. off. Saya foto dulu. Sebentar ya, teman-teman. Saya ini dulu. Oke. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Mohon maaf kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinta dan Jasmine, menurut kalian kenapa ya kira-kira Ustazah kok panggil kalian berdua ke sini? Karena kami terlambat Terlambat apa? terlambat masuk pelajaran Al-Quran. Kalau Jasmine, Sama seperti Shinta saja. kenapa kok tadi terlambat? Sudah berapa kali coba terlambat? Saya tadi masih ke kamar mandi. Kamar mandi sendirian. Enggak sama Yasmin ini. Enggak usah, saya diajak Shinta tadi ke kamar mandi. Mana ada? Kan kamu tadi yang ngeluh-ngeluh panas-panas dalam Ya, kelas. tapi kan aku mau nemenin kamu juga. Langsung tadi tuh dia tuh nggak pakai tipu sama legging, makanya makir kamar mandi nih Ustazah. Loh, Shinta juga nggak pakai Ustazah. Tapi dia nih loh tadi ngajak saya ngomong-ngomong sampai keliling-keliling kelas, Shinta makanya juga yang lama. lama Ustazah. Kan kamu yang dari tadi ngajak-ngajak ngomong. Sudah. Ustazah nggak ingin nyari siapa yang salah. Ustazah boleh tanya nggak? Kira-kira Sinta sudah berapa kali telat di Al-Qur'annya? Kayaknya 2 kali sampai 3 kali. 3 kali Ustazah. Gimana? Kamu 4 kali? Ayo, kamu 4 kali. 3 kali, aku sama kayak kamu. Iya kan kita bareng. Ya kan 3 apa 4? 4 kali. Oke, kira-kira kenapa kok ada alasan lain mungkin kalian telat di Al-Qur'an selain apa tadi jemput lagi dan sebagainya? Iya, tapi biasanya nambah-nambahin. Enggak sih. Iya, kamu dari tadi ngajak ngomong terus nih sampai kalian semua. Enggak Shinta loh, ya Allah. Oke. Nah, sekarang menurut kalian yang kalian lakukan itu sudah tepat apa belum? Belum. Seharusnya seperti apa? Mungkin sebelum pelajaran Al-Quran dimulai, kita bisa mulai pakai jilbab dulu atau legging dulu gitu. Jadi mungkin kita jadi nggak telat masuk ke kelas Al-Quran. Oke, kalau dari Sinta bagaimana? Iya, terus kami juga nggak boleh keluar sebelum jam pelajaran, harus masuk tepat waktu. Oke, gitu ya. Jadi untuk kedepannya Ustazah berharap itu janji kalian yang harus ditepati ya. Jadi lain kali kalau ada pelajaran meskipun bukan pelajaran Al-Quran, disiplinnya harus diutamakan ya dengan cara seperti ini. Bisa? Bismillah ya Ustazah berdoa semoga kalian bisa untuk kedepannya. Terima kasih anak-anak ya. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saja. Maaf,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta. Saya Yasmin dari kelas 11-6. Dan kami hari ini melakukan sebuah kesalahan dan perbuatan buruk, yaitu kami telat masuk pelajaran Al-Quran. Dan ini sebenarnya bukan cuma sekali ya, kayaknya Pertama kalinya. Jadi oleh karena itu Sada dulu memiliki inisiatif untuk mengajak kami berdiskusi. ya, jadi beliau memberikan kami banyak sekali nasihat dan juga kami berdiskusi tentang bagaimana cara untuk mendisiplinkan waktu, juga bagaimana caranya mendisiplinkan diri kami untuk memakai atribut lengkap. Iya, dan akan diminta mencari solusi bagaimana caranya biar selanjutnya kita nggak terlambat lagi. Iya, dan saya rasa ini benar-benar suatu hal yang bagus untuk diterapkan, dan kami merasa sangat senang sekali. Iya. Soalnya kami juga merasa lega karena hal ini bisa berdampak positif bagi kami ke depannya. Jadi kita nggak hanya dinasihati, tapi kami juga diajak diskusi, diajak menemukan permasalahan kita dari awal, dan kita juga dibimbing untuk bisa mendapatkan Mencari solusi. Ya. Dan overall kami sangat merasa sekarang diri kami mulai mendapatkan Terpacu arah untuk bisa positif. berubah. Iya, benar. benar. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Keiza. Kira-kira Keiza tahu nggak ya Ustazah panggil ini kenapa? Tahu, Kenapa kira-kira? karena tadi pagi saya berangkat ke sekolah naik motor sendirian. Oh, sendirian, naik motor sendiri. Iya, belum punya SIM. Oh, karena belum punya SIM. Kenapa kok belum punya SIM? Karena masih di bawah umur 17. Oke. Seru nggak sih naik motor sendiri itu? Seru, enak. Kenapa kok seru? Soalnya jadi bisa enak kalau misalnya mau jalan-jalan bisa tinggal belok, nggak usah nunggu orang lain Oh dulu. gitu ya, iya memang seru ya kalau naik motor sendiri, apalagi seumuran kalian itu menyenangkan sekali kalau ada tantangannya ya. Menurut kamu yang kamu lakukan seperti apa? Salah bisa ada melanggar peraturan. Kenapa kok melanggar peraturan? Melanggar peraturan negara dan juga sekolah karena saya kan di bawah umur 17 tahun belum boleh naik kendaraan berbahaya. Oh begitu. Jadi nanti kalau misalkan atau besok lagi kalau mau ke sekolah, solusinya seperti apa? Biar lebih pagi biar nggak usah naik kendaraan serius, saya membuat inisiatif untuk berangkat lebih pagi, dengan bangun lebih pagi, siap-siap lebih awal, jadi nggak harus berangkat sendiri, jadi diantarin sama orang tua. Oh begitu. Oke, Ustazah tunggu ya besok dan seterusnya Keiza menepati janjinya Keiza untuk bisa berkomitmen pada peraturan sekolah dan pemerintah. Bisa ya Keiza? Bismillah ya. Oke, terima kasih ya Keiza ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keiza. Pagi ini saya telah melakukan pelanggaran di mana saya berangkat ke sekolah sendiri naik motor tanpa SIM dan juga saya masih di bawah umur. Nah, dari situ saya lalu mengajak saya untuk berbicara empat mata dan menasihati saya bahwa perbuatan itu melanggar peraturan sekolah dan negara dan juga membahayakan. Dari situ saya merasa senang karena Ustazah Lulu tidak menghakimi saya dan juga menasihati saya dengan baik-baik. Dan dari situ akhirnya saya berinisiatif untuk agar besok tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Saya berinisiatif untuk berangkat lebih pagi, bangun lebih pagi, dan juga berangkat ke sekolah diantarkan oleh orang tua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.